Apa kabar Palembang? Ya, karena juga di sisi lain harapan masyarakat yang mungkin belum tercapai di periode sebelumnya, di tahun yang akan datang juga bisa diwujudkan gitu Pak ya? Insya Allah tentu PR-PR yang belum dapat kita realisasikan dan kita tuntaskan ini menjadi konsen kami. Insya Allah apabila diberikan amanah, diberikan tanggung jawab kembali untuk melanjutkan pengabdian di DPRD Kota Palembang, ini akan kita tuntaskan sebagai tanggung jawab kita, di mana PR-PR yang belum terrealisasi ini insya Allah akan segera kita tuntaskan. Oke, baik. Nah, ini belajar dari sebuah pengalaman masa penjajakan yang tidak sebentar itu Pak. 2 periode berarti kurang lebih sudah 10 tahun Pak ya? Hampir 10 tahun di DPRD dan sekarang posisinya terakhir mendekati di ujung tahun politik 2024 sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Ini pastinya tantangannya lebih berat Pak dibandingkan sebelumnya. Apa kira-kira Pak tantangannya mungkin menantang yang masih dikerjakan ini Pak? Tantangan terberat itu kalau kita melihatnya berat ya berat. Kalau kita pesimis segala sesuatu permasalahannya terasa berat. Yang penting kita optimis, kunci pertamanya. Sebagai pribadi yang saat ini ditugaskan sebagai koordinator dan pimpinan di DPR, tantangan terberatnya adalah bagaimana kita bisa mengkoordinir rekan-rekan sesama anggota. Karena lembaga DPR ini adalah lembaga politik, di mana setiap fraksi, setiap partai mempunyai kebijakan dan pandangan masing-masing. Apabila sudah berada di wadah yang dinamakan DPRD ini, tentu inilah tantangannya supaya kita ini mempunyai satu suara untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kota yang kita cintai ini ya. Bagaimana kesejahteraan masyarakat itu adalah di atas segala-galanya. Kepentingan masyarakat itu adalah di atas segala-galanya. Nah, inilah tantangannya sebagai pimpinan di DPR, bagaimana kita bisa menyatukan semua pendapat dan pemahaman kawan-kawan ini supaya bisa satu tujuan. Itu tantangan. Jadi mengkoordinir semua rekan-rekan di DPRD ini dengan harapan satu visi misi gitu Pak. Oke. Tapi apakah itu sulit Pak atau butuh perjuangan? Artinya kan menyamakan persepsi gitu ya. Itu gimana Pak? Ya sangat-sangat butuh perjuangan kalau bisa kita katakan ya. Karena hampir setiap anggota DPR ini adalah perpanjangan tangan partai masing-masing yang mempunyai pimpinan masing-masing, dan setiap anggota partai politik itu tentu punya hierarki dengan partainya ya. Jadi bagaimana kita melobi-lobi kawan-kawan ini berikut dengan pimpinan-pimpinannya ya, sehingga hasil dari lobby kita itu bagaimana bisa menjadi satu suara. Oke, baik. Jadi tapi sejauh ini dari semua tantangan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik Pak ya? Alhamdulillah ya, secara umum banyak hal-hal yang selagi kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, tentu hasilnya juga lebih mudah dan lebih baik hasilnya ya. Tapi namanya dinamika politik tentu adalah bumbu-bumbunya, kerikil-kerikilnya ya, gontok-gontokan sedikit itu biasa kalau di politik. Ya karena juga tujuan tadi balik kembali menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat gitu Pak ya. Nah itu kan tadi kembali ke dapil, artinya dari dapil 3 dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Palembang ini juga ada pesan dan harapan yang mungkin juga dititipkan oleh kepada Bapak untuk disampaikan. Ya itu apa yang paling banyak permasalahan yang dihadapi sejauh ini untuk dapil Bapak ini Pak? Dapil saya itu kan sebagian besar masyarakatnya ada yang separuh di daerah perkotaan, Ilir Timur 1, dan juga ada sebagian yang masih agak menengah ke bawah, daerah Ilir Timur 2 dan Ilir Timur 3. Tentunya masing-masing wilayah mempunyai keberagaman permasalahan. Saya contohkan salah satunya, misal saya lihat dan berdasarkan pantauan saya langsung ke lapangan, kalau saya turun ke daerah Kecamatan Ilir Timur 2, itu keluhan-keluhan masyarakat banyak sekali di infrastruktur. Bagaimana lingkungan yang masih kumuh,
problem-problem penanggulangan sampah, penyelesaian permasalahan sampah, saluran pembuangannya, ya, dan juga lorong-lorong kampung-kampung yang belum banyak terjamah tersentuh dengan penerangan lampu. Nah, itu salah satu di wilayah Ilir Timur 2. Kalau di Ilir Timur 1, karena sebagian besar masyarakatnya ya sudah agak menengah ke atas, pendidikannya juga sudah lumayan bagus. Anak-anak muda ini tentunya yang banyak sekali aspirasinya dengan kami. Bagaimana pemerintah kota itu bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Bagaimana tuntutan indeks perekonomian di Kota Palembang ini bisa terus meningkat. Angka kemiskinan bisa diturunkan. Angka harapan pendidikan bisa dirasakan oleh anak-anak usia dini sampai nanti minimal di tingkat sekolah menengah atas. Nah, jadi agak berbeda apabila kita lihat di wilayah kecamatan IT2 tadi dengan IT1. Itu artinya kan di awal kampanye sudah menyimak dan juga mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Di DPRD juga ada masa reses, Pak. Artinya pada saat waktu tertentu kita kembali kepada rakyat dan mendengarkan kembali keluhan mereka. Hampir sama keluhannya, ataukah sudah ada perkembangan yang baik, Pak? Jadi setiap 3 kali dalam setahun anggota DPRD ini melaksanakan tugas turun ke dapil, yaitu yang kita sebut reses tadi. Setiap reses kita bertemu dengan perangkat pemerintahan, stakeholder terkait, warga masyarakat itu hadir dalam kegiatan reses. Nah, di momentum itulah masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung dengan kami anggota DPR dan juga OPD terkait yang turut kami hadirkan. Tentu apabila aspirasi ataupun permasalahan tersebut bisa kita eksekusi atau tanggulangi dengan program-program yang sudah dianggarkan secara berkala, seperti misalnya perbaikan lampu jalan, kemudian program-program bantuan kesehatan dan lain sebagainya, itu bisa kita segerakan eksekusinya. Tetapi apabila permasalahan itu adalah permasalahan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar, anggaran yang memang diprioritaskan untuk jangka panjang, seperti halnya misal pembangunan jalan, yang uangnya atau budget juga tidak sedikit itu, Pak, ya? Betul. Itu harus mengikuti mekanisme penganggaran APBD. Jadi tidak mungkin kalau kita mau meminta pembangunan jalan di tahun ini, kita menyampaikannya pada saat reses anggota DPR, katakanlah di bulan Juni, 3 kali kan? Masa persidangan 1 di sekitar bulan Januari, kemudian masa persidangan 2 di bulan April, dan seterusnya. Kita anggaplah di masa persidangan 2 bulan April. Otomatis anggaran APBD itu sudah berjalan, disahkan di tahun kemarin, anggaran 2023. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menyampaikan usulan itu di tahun 2023, otomatis anggaran APBD tahun 2024 lah yang akan mengcovernya begitu. Jadi ada hal-hal permasalahan itu yang bisa kita eksekusi karena memang sudah terprogramkan secara rutin. Ada juga program-program yang harus kita usulkan dulu. Ada prosesnya gitu, Pak, ya? Iya. Tapi ini sebagian besar mungkin masyarakat juga belum paham, Pak, terkait dengan alurnya ini. Nganggapnya kalau mintanya sekarang ya segera diwujudkan gitu, Pak, ya? Ini gimana, Pak, ngomong sama masyarakat, Pak? Inilah momentum reses inilah yang sekalian juga kami memberikan pemahaman. Ya, alhamdulillah juga kami kan undang selalu itu ketua-ketua RT, ketua-ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat, ya,
Nah, mereka-mereka inilah juga yang menjadi agen-agen informasi dari kami, penyambung lidah kami kepada warga-warganya. Jadi kami juga terbantukan dengan kehadiran ketua-ketua RT itu. Oke, jadi masyarakat juga sudah mulai paham terkait dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, terkait dengan infrastruktur gitu ya. Betul. Jalan, lampu, dan sebagainya. Jika itu memang bisa dianggarkan dan dieksekusi secepatnya, bisa. Tapi kalau butuh proses yang cukup lama, mungkin sabar menunggu gitu Pak ya? Ya setidaknya menunggu pengesahan anggaran APBD di tahun berikutnya. Seperti ini kan kita sedang membahas nih komisi-komisi RAPBD tahun 2024. Nanti diprediksi di akhir-akhir tahun akan disahkan. Nah, jadi masyarakat yang ingin memberikan usulan-usulan untuk pembangunan di wilayah lingkungannya, saat inilah masyarakat sampaikan pada saat Musrenbang kemarin ya terutama. Itu begitu kita sahkan anggaran APBD 2024, nah insya Allah di tahun 2024 anggarannya sudah disiapkan untuk merealisasikan usulan-usulan tersebut. Oke, di masing-masing komisi, di masing-masing dapil tadi yang tentunya juga harapannya bisa terwujud dengan baik gitu Pak ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah pedagang dan juga netizen kan harus juga berbagi dengan dapil-dapil yang lain. Ada juga anggota DPRD yang lain juga punya peran dan tanggung jawab yang sama ini Pak ya, dari masing-masing dapil yang diemban tanggung jawab dan amanahnya. Nah kira-kira bagaimana untuk menyamaratakannya nih Pak? Tapi sebelum ditanggapi Pak Azanu, kita jeda terlebih dahulu ya, pedagang dan juga netizen. Kita akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di El Sinta Palembang News and Talk edisi siang. Apa kabar Palembang?